Salam adik-adik SD Kristen Elim. Apa kabarnya? Kakak yakin adik-adik pasti luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan Kak Lukas pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian sore-sore kita bilang, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Malah kemuliaan dan hormat kami, malah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, segala pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan adik-adik kami SD Kristen Elim dimanapun mereka berada. Pada saat ini kembali kami mau merenungkan firman. Tuhan tolong kami, pimpin kami untuk mengerti dan memahami isi daripada firman. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama merenungkan firman, yaitu Injil Lukas. Pasalnya yang pertama, ayatnya 57 sampai 66. Kita mulai membacanya. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Puji nama Tuhan. Adik-adik, kakak memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu kelahiran orang pilihan. Amin. Kakak yakin adik-adik SD Kristen Elim lahir menjadi orang pilihan. Haleluya. Kelahiran orang pilihan adik-adik bukan terdapat pada seorang bayi saja seperti Yohanes Pembaptis ini, tetapi kelahiran orang pilihan juga terjadi kepada adik-adik, atau kepada adik-adik yang baru percaya kepada Yesus Kristus, atau siapapun. Amin. Kelahiran orang pilihan terjadi di usia kapanpun, di usia berapapun. Haleluya. Nah, untuk apa kelahiran orang pilihan itu? Memang adik-adik yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan sudah merencanakan
kelahiran adik-adik di dunia ini. Sebelum adik-adik lahir di dalam kandungan orang tua adik-adik, Tuhan sudah merencanakan mengatur masa depan adik-adik. Tetapi bagi adik-adik yang sudah serius pada saat ini, untuk apa kelahiran orang pilihan? Yang pertama, seperti Yohanes Pembaptis tadi ya, mempersiapkan jalan kebenaran kepada sesama manusia. Kalau adik-adik saat ini yang sudah mengerti tentang firman Tuhan, yang sudah belajar tentang firman Tuhan, jadi adik-adik sudah tahu bahwa Yesus itu siapa. Adik-adik hanya tinggal memberitakan kebenaran kepada sesama adik-adik. Apa contohnya? Ya, menginjili sesama yang tetangganya. Pasti ada yang belum percaya Yesus. Itu tugasnya adik-adik, mempersiapkan jalan kebenaran kepada sesama manusia. Ini loh jalan kebenaran itu. Nah, adik-adik harus menginjili, berani mempersiapkan jalan kebenaran, memberi jalan kebenaran. Amin. Yang kedua, memberi sukacita kepada keluarga dan lingkungan. Nah, kalau adik-adik sudah membaca ini ayatnya yang 57 sampai 66, keluarga sanak saudaranya, tetangga-tetangganya bersukacita atas kelahiran yang namanya Yohanes Pembaptis. Nah, memberi sukacita kepada keluarga dan lingkungan. Ya, jadi adik-adik yang sudah berada di dalam, yang sudah dipilih saat ini, atau yang sudah belajar sungguh-sungguh mengenai Tuhan Yesus itu siapa, karena adik-adik adalah orang pilihan. Karena adik-adik adalah lahir secara pilihan Allah. Tidak semua orang dipilih, diseleksi. Ya, jadi untuk apa? Yaitu adik-adik harus menjadi orang yang menyenangkan, anak yang menyenangkan hati orang lain. Yang ketiga, yang terakhir adik-adik, yaitu kelahiran Yohanes ini Pembaptis ini adalah kelahiran yang membawa damai dan berkat, bukan aib, bukan kutuk. Seperti sebelum ibunya Elizabeth belum memiliki anak, apalagi ayahnya Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis ini sudah tua, sudah lanjut usia. Jadi adik-adik, kelahiran Yohanes Pembaptis ini bukan membawa aib, tetapi membawa damai, sukacita, dan berkat, bukan hanya kepada keluarga, tetapi kepada sanak saudara dan tetangga-tetangganya Yohanes Pembaptis. Ya, otomatis kedatangan adik-adik menjadi orang pilihan di dalam keluarga, bahkan dimanapun adik-adik berada itu harus menjadi berkat. Amin. Harus menjadi berkat. Kelahiran adik-adik yang sudah datang pada saat ini harus menjadi berkat kepada orang lain, terlebih kepada orang tua di rumah. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus secara firman-Mu yang singkat pada saat ini. Kau terus memberkati adik-adik kami SD Kristen Elim dimanapun mereka berada. Pertumbuhan mereka, masa depan mereka menjadi cerah, dan misi mereka, cita-cita mereka akan tercapai di dalam Tuhan. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.